Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha salam? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya nak untuk belajar. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang semuanya simak ya pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas tema 2D, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, kegiatan hari ini kita akan menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih, menirukan gerakan keseharian dalam bentuk tari dengan iringan musik. Yang ketiga, mengelompokkan segitiga dan segi empat berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Yang keempat, menulis laporan hasil pengamatan tentang lingkungan sekolah yang bersih. Yang kelima, menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah dan menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di sekolah. Yang keenam, melakukan gerak keseimbangan statis dalam posisi tubuh telentang, miring, dan tengkurap. Yang ketujuh, menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih. Yang kedelapan, menirukan gerakan keseharian dalam tarian dengan hitungan dan iringan musik. Yang kesembilan, mengelompokkan segi 5 dan segi 6 berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Oke, baik, kita bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setiap hari Jumat di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu, lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng, air di vas bunga diganti, papan tulis dihapus, kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Nah, setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Oke, jadi di sekolah Nina ini setiap hari Jumat mengadakan kegiatan Jumat bersih. Apa itu Jumat bersih? Jumat bersih itu seluruh warga sekolah yang di sekolahnya Nina melakukan kerja bakti. Ada yang lantai disapu, lantai kelas juga dipel, lemari buku, air di vas bunga diganti, papan tulis dihapus, kaca jendela semuanya dibersihkan. Nah, jangan lupa setelah dibersihkan kita menaruh kembali alat-alat kebersihannya, disimpan dengan baik di tempatnya. Nah, sekolah yang bersih akan membuat siswa belajar menjadi nyaman dan fokus ketika guru sedang menerangkan. Oke, anak-anak, sekarang kita coba pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang benar. Oke, penghapus. Kira-kira yang mana yang penghapus? Nah, penghapus itu alat untuk menghapus tulisan yang salah. Kamu misalnya menulis kemudian salah menggunakan penghapus. Jadi penghapus itu alat untuk menghapus. Kemudian yang kedua, kain lap. Apa itu kain lap? Makna dari kain lap adalah kain untuk membersihkan debu dan kotoran. Ketika ada debu dan kotoran, bersihkannya menggunakan kain lap. Kemudian apa? Ember.
Nah, ember itu apa? Ember tempat untuk menyimpan air. Oke, amatilah kelas Nina setelah kegiatan Jumat bersih pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat gambarnya. Bagaimana suasana kelas tersebut? Bersih dan rapi. Nah, apakah kelas Nina termasuk lingkungan yang bersih? Iya. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih? Terlihat rapi, sampah tidak berserakan, membersihkan selokan setiap hari, dan lain sebagainya. Nah, pada kegiatan Jumat bersih, Nina bertugas membersihkan kaca jendela. Nah, perhatikan gerakan yang dilakukan Nina. Coba peragakan gerak mengelap jendela, perhatikan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan mengelap jendela dapat diperhalus dan dibuat tarian ternyata ya. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerakan tangannya juga sama, menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan kaki melangkah ke samping. Oke, sekarang kita lihat gambar bangun datar. Nah, gambar bangun datar persegi panjang. Kita lihat di sini banyak sisinya berapa? 4. Banyak sudutnya pun 4 dan banyak titik sudutnya 4. Kemudian gambar yang sebelahnya segitiga. Berapa banyak sisinya? Yaitu 3. Banyak sudutnya juga 3, banyak titik sudutnya pun 3. Nah, jadi bangun datar yang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut itu disebut segi 4. Nah, bangun datar yang mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Nah, jendela berbentuk segi 4. Kain lap berbentuk segitiga. Nah, sebutkan contoh benda lainnya yang berbentuk segitiga dan segi 4. Misalnya jendela, kasur, keramik, batu bata, dan lain sebagainya. Kemudian yang segitiga, penggaris, tanda-tanda rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Oke, bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat, lalu ceritakan kembali teks tersebut. Nah, Ustazah bacakan ya. Sekolah yang bersih. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelas dibersihkan, semua siswa piket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga selalu bersih, halaman kelas disapu, tanaman dirapikan, tidak ada sampah yang berserakan, tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi oleh lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi, siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan, lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Nah, jadi sekolah yang bersih itu adalah membuat kita menjadi nyaman. Karena apa? Karena lingkungannya bersih, tidak ada sampah yang berserakan, kemudian tanamannya rapi, tempat sampah juga ditutup agar tidak dihinggapi oleh lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi, akhirnya berolahraganya dengan nyaman. Oke. Nina dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah. Mereka melakukan piket kelas dan kegiatan Jumat bersih. Nah, kalau di sekolah kita itu apa nak? Bebas komiba. Kita melakukan bebas komiba. Nah, kegiatan itu dilakukan secara bergotong royong. Nah, kegiatan itu menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dapat mempererat persatuan. Nah, berikut contoh sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Kita lihat di sini. Apakah ada pendapat lain? Silahkan coba kue buatan ibuku, kata Nina. Terima kasih Nina. Nah, ini juga menunjukkan kebersamaan yang dapat mempererat persatuan. Nina selalu berbagi dan menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut dapat menciptakan persatuan di sekolah.
Gerakan-gerakan yang dapat melatih keseimbangan. Kita lihat yang pertama, posisi tubuh telentang, kedua kaki diangkat, tahan semampunya. Kemudian yang kedua, posisi tubuh miring, kaki kanan diangkat, tahan semampunya, ulangi untuk kaki kiri. Dan yang ketiga, posisi tubuh tengkurap, kaki kanan diangkat, tahan semampunya, ulangi untuk kaki kiri. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang dapat melatih keseimbangan. Oke, nah hari ini Nina dan teman-teman melakukan piket kelas. Kita baca ya percakapan Nina dan teman-teman. Nina, mari kita mulai piket hari ini teman-teman, kata Deli. Iya Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Kata Nina, papan tulis masih kotor, aku yang akan membersihkannya. Kata Tony, lantai juga kotor dan berdebu. Aku dan Deli akan menyapu. Kemudian kata Made, aku akan mengelap meja. Kata Tony, ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Jadi sebelum masuk bel, yang dapat kebagian tugas piket harus piket sebelum bel masuk berbunyi agar ketika pembelajaran sudah mulai semua fokus dan tempat belajar pun bersih, akhirnya belajarnya menjadi fokus dan nyaman. Kemudian kata Nina, ya kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Kata Deli, benar kelas yang kotor tidak bisa menjadi sarang kuman. Benar, kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Kemudian kata Tony, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks nomor 1. Apa isi percakapan Nina dan teman-teman? Yaitu tentang piket ruangan kelas. Kemudian apa ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Yaitu sampah berserakan di mana-mana, kemudian lantai kotor dan berdebu. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika kelasmu kotor? Yaitu membersihkannya. Yang keempat, mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar? Ya, karena ada bau-bau yang menyengat sehingga ketika guru sedang memberikan penjelasan, anak-anak tidak fokus karena merasa terganggu dan tidak nyaman. Oke. Nah, dari percakapan tadi kita carilah kata-kata pada percakapan di atas yang memiliki arti berikut. Oke, tidak bersih. Apa artinya? Kotor. Kemudian makhluk hidup penyebab penyakit yaitu kuman. Nah, tempat tinggal atau tempat persembunyian yaitu ruangan. Kemudian benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yaitu sampah. Nah, Nina menghapus papan tulis yang kotor. Gerakan Nina menyerupai gerak mengelap kaca. Kita lihat Nina menghapus papan tulis yang kotor. Gerakan Nina menyerupai gerak mengelap kaca. Peragakan gerakan mengelap kaca dalam tari. Oke. Lakukan kedua gerakan di atas sebanyak masing-masing 4 kali itu hitungan. Nah, gantilah hitungan menggunakan alat musik ritmis. Nah, berikut contoh alat musik ritmis. Ada apa saja? Ada hadroh, kemudian ada apa? Ada kaleng, ada botol, ada kecerek. Itu namanya alat musik ritmis. Oke, Nina melakukan gerak mengelap kaca. Kain lap untuk mengelap kaca berbentuk bangun datar. Ayo kita mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6. Perhatikan ya gambar berikut. Nah, gambar berikut segi 5. Kita lihat banyak sisinya ada 5. Kemudian banyak sudutnya pun ada 5 dan banyak titik sudutnya pun ada 5. Kemudian segi 6 mempunyai berapa sisi? 6. Kemudian mempunyai 6 sudut dan mempunyai 6 titik sudut. Oke. Baiklah. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugas halaman 32, 36, dan 40. Pesan Ustazah, rajin sholat, rajin mengaji, dan menghormati dan membantu kedua orang tua di rumah ya, anak soleh-soleha. Baiklah,
Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.